Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nanti malam akan kita renungkan bersama di pagi ini, saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 7, firmannya berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita hidup dalam damai sejahtera. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar supaya damai sejahtera Allah terus ada, menyertai dan mewarnai seluruh aktivitas kehidupan kita. Itu berarti bahwa suasana hati yang penuh damai itu terus kita usahakan dalam realita kehidupan kita, dalam bersosialisasi, bermasyarakat, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita terus mengalami dan terus hidup dalam damai sejahtera itu. Sehingga damai sejahtera Allah itu terus menghantui hidup kita, terus mewarnai perjalanan hidup kita. Makanya Paulus berkata dalam ayat 7 tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya terus ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, itu terus ada mewarnai hidup kita, sehingga suasana yang penuh kedamaian itu terus ada. Nah, supaya kita bisa terus hidup dalam damai sejahtera itu, ada 3 hal penting yang dituntut dari kita. Dalam ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hal yang pertama supaya kita terus hidup dalam damai sejahtera itu adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi senantiasa bersukacita, terus-menerus bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita tidak berarti tidak ada masalah. Bersukacita dalam Tuhan tidak berarti tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan. Tapi bagaimana supaya sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, kita terus ada dalam sukacita. Karena ketika kita terus ada dalam sukacita, maka kita akan terus hidup dalam damai sejahtera itu. Kita akan terus mengalami damai sejahtera Allah itu. Tapi kalau kita ada masalah, kehilangan sukacita, kehilangan mood kita dalam menjalani hidup, ini yang akhirnya merampas damai sejahtera itu dalam hidup kita. Jadi apapun pergumulan kita, persoalan kita, jangan pernah kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Bersukacita tidak berarti meremehkan masalah, meremehkan kesulitan hidup yang kita alami. Tidak bermaksud seperti itu. Tetapi bagaimana supaya apapun kesulitan hidup kita, kita tetap bersukacita, kita tetap enjoy menjalani hidup. Bukan kita hebat, tapi karena kita percaya pasti ada pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Sehingga damai sejahtera itu terus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yang kedua, supaya kita hidup dalam damai sejahtera itu, ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah selalu berbuat kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya bahwa Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi supaya damai sejahtera Allah terus ada dalam hati dan pikiran mereka. Maka hidup ini harus terus berbuat kebaikan. Jangan berbuat ketidakbaikan, jangan berbuat kejahatan. Karena ketika kita berbuat kejahatan, itu yang sering kali menghilangkan damai sejahtera Allah itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama kita,
kita tidak menyusahkan orang, kita tidak menyakiti orang, kita tidak berbuat jahat kepada mereka, maka damai sejahtera Allah itu akan terus ada dalam hati dan pikiran kita dan terus mewarnai perjalanan hidup kita. Jadi hidup ini selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Kalau terpaksanya kita mungkin berbuat salah kepada sesama, ya kita harus minta maaf dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita terus menumbuhkan kebaikan itu terus ada dalam perjalanan hidup kita. Karena saya percaya yang namanya kasih itu selalu berusaha berbuat kebaikan bagi semua orang. Dan untuk kebaikan itu kita mau berkorban. Hal yang ketiga, supaya kita hidup dalam damai sejahtera, ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang ketiga adalah jangan khawatir. Karena apa? Kekhawatiran itu akan menghilangkan damai sejahtera itu. Jadi kita belajar kalau ada sewaktu ketika kekhawatiran mulai ada, ya mari kita berdoa menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dengan syukur kita kepada Tuhan. Karena ketika kita ada pada kekhawatiran, hidup dalam kekhawatiran, itu akan merampas damai sejahtera Allah itu dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi hidup dalam damai sejahtera. Sebaliknya kita hidup dalam permusuhan, hidup dalam persungutan. Tidak ada damai lagi dalam hati kita. Tapi saya percaya ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita tidak khawatir, itu menolong memelihara damai sejahtera Allah itu terus ada dalam hidup kita. Jadi Tuhan mau sebagai umat kita hidup dalam damai sejahtera Allah itu, sehingga damai sejahtera itu terus ada dan menyertai hidup kita. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.